secara umum kembali lagi ke landasan negara kita Indonesia, di mana Indonesia berlandaskan Pancasila. Nah, dalam Pancasila yang pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa enggak Pancasila? Apa? Hati-hati. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana dari Tuhan yang Maha Esa ini, kalau dijabarkan lagi, itu adalah bahkan di Indonesia juga bukan merelakan, tapi lebih mempersilahkan umat atau warga masyarakatnya, warga negaranya untuk memiliki atau beragama, dan mereka juga mempersilahkan warga negaranya untuk memiliki keyakinan beragama, bebas beragama dan memiliki keyakinan kepercayaan. Nah, apalagi setelah dari itu, kalau kita melihat sejarah kilas dulu, bahwa kan kalau di Indonesia memang ada sebuah kewajiban kita yang warga negara Indonesia harus memiliki sebuah keyakinan. Karena kan bila pertama yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, jadi kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan. Sehingga masyarakatnya pun memiliki keyakinan kepercayaan, dan mereka juga membebaskan, negara kita membebaskan kita memiliki agama apapun, begitu agama Buddha, Kristen, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, sekarang ada nama-nama kalau tidak salah. Nah, itu kan membebaskan semua, sehingga warga negaranya pun merasa bebas menganut apa yang mereka inginkan, menganut kepercayaan, bahkan kepercayaan seperti yang di Jawa, ketika kepercayaan apa, tapi ada. Terus kita beragama juga banyak sekali. Nah, dalam agama Buddha sendiri, Sang Buddha itu tidak pernah mempermasalahkan agama dan kepercayaan yang mereka pegang. Bahkan Sang Buddha juga menyarankan, ketika apa yang mereka percaya, yang mereka dengar, yang mereka ketahui dari kitab-kitab manapun, kalau memang hal tersebut membawa kemajuan, kebaikan, atau hal baik, Buddha merelakan, mempersilahkan orang itu untuk tetap mempertahankan, karena itu sudah membawa kemajuan, kebahagiaan bagi orang tersebut. Nah, hal ini terdapat di Kalama Sutta. Jadi nanti saudara-saudari semua bisa membaca ulang Kalama Sutta biar lebih memastikan lagi. Nah, tentang bernegara. Nah, bernegara sendiri sebetulnya dalam kehidupan bernegara sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Sang Buddha dari negara mana? Kapilawatu, sukunya suku Sakya. Dan Sang Buddha tidak memandang bahwa kamu dari negara A, kamu dari negara B, kamu suku A, suku B, suku C, itu tidak boleh atau tidak bisa bergabung dengan saya. Jadi Sang Buddha mempersilahkan, kalau memang mau belajar ya silakan, tidak mau belajar ya silakan. Jadi tidak pernah mempermasalahkan yang namanya agama Anda apa, kepercayaan Anda apa, negara apa, tidak pernah mempermasalahkan. Jadi kita sebagai agama kita yaitu lebih bisa terbuka kepada siapapun. Itu cukup jawaban yang pertama. Nah, ada lagi. Atau mungkin ada hal yang menanyakan tentang pertanyaan pertama tadi. Kira-kira kayak kalau misalnya kan di negara kita ini memang ada beberapa kayak hukum agama itu yang jadi hukum negara gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kira-kira gimana? Kalau hukum agama atau diterapkan ke dalam pemerintahan atau hukum negara, jika hukum itu tidak, sebenarnya kalau hukum itu tidak membuat atau merugikan negara, tidak masalah. Apalagi jika hukum tersebut diterapkan karena membawa kebaikan, kemajuan untuk sebuah negara, bukan karena keegoan ya,
karena merasa paling benar, merasa paling tinggi, paling maju. Akhirnya dia angkat hukum dari agama tersebut, tetapi malah untuk merugikan orang banyak, membuat orang lain menderita. Itu baru kurang tepat. Tapi kalau misalkan dari hukum tersebut, misalkan saja kita mengenal Pancasila Budi, yang pertama tidak membunuh, menyakiti. Apakah negara juga mengambil hal itu? Mengambil. Ketika teman-teman sekalian membunuh, pasti akan mendapatkan sanksi. Ketika mencuri, sila kedua mengambil punya orang lain, akan mendapatkan sanksi. Jadi memang ada berkaitan, ada keterkaitan dengan hukum tersebut. Nah, di mana memang benar-benar bisa dijadikan untuk menjadikan atau membuat kemoralan warga negaranya menjadi lebih baik. Kalau tidak diterapkan hukum tersebut, orang tersebut membunuh lagi dibebaskan. Ya, apa yang terjadi di negara ini akan hancur, akan kembali ke hukum rimba. Siapa yang terkuat, dia yang bertahan. Nah, itu katakanlah hukum tersebut. Silakan lagi. Habis itu yang kedua tuh pertanyaannya, apa penghambat sulitnya membangun dialog antar agama di Indonesia dan apa yang generasi muda harus lakukan? Nah, yang pertama saya bahas tentang penghambat dialog. Nah, sesungguhnya penghambat dialog ini adalah yang paling utama ego. Nah, kalau teman-teman sekalian ketika sering presentasi depan kelas, sering dapat kritikan dari teman atau pertanyaan yang selalu terkuat, sering kan? Nah, apa mereka bisa mempertahankan itu? Kalau sudah tahu, bahkan sudah tahu pertanyaan itu sudah terjawab, sudah sudah terjawab. Setelah itu juga pertanyaan ternyata sedikit keliru, tapi ketika dibenarkan, malah mereka lebih ngotot. Nah, apa yang terjadi? Ya karena itu mereka tidak mau bahwa dirinya itu merasa kalah. Ini saya tanyakan harusnya saya lebih unggul dong. Nah, itu karena itu. Nah, karena itu inilah hanya sulit untuk membangun dialog. Nah, selain itu juga memang di Indonesia ini salah satu yang masih kurang menyeluruh yaitu tentang forum keagamaan. Forum keagamaan misalkan seperti Gus Durian. Itu Gus Durian bagus sekali. Saya beberapa kali ikut di wilayah Jawa Timur, Kota Batu. Itu kita semua agama, tidak pernah memandang dari manapun, dari aliran kepercayaan, agama Buddha, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, duduk jadi satu. Yang awalnya duduk biasa ngobrol, hanya membahas sesuatu hal yang penting, di mana dapat mengkondisikan meningkatkan kerukunan tersebut. Nah, tapi karena kurangnya forum itu, kurang menyebarnya, hanya apa? Banyak orang-orang yang masih tidak bisa menerima atau belum bisa menerima agama dari orang lain, kepercayaan dari orang lain, bahwa orang tersebut salah. Nah, ini salah satu juga yang membuat kadang-kadang kita menjadi sulit sekali berdialog adalah rasa canggung. Ketika kita ingin bertanya, canggung. Makanya tadi saya minta untuk duduk melingkar, untuk apa? Dia tidak ada rasa canggung. Nah, kalau baris semua jauh-jauh lah, teriak-teriak saya nyampe. Nah, dia sama-sama nggak dengar, sama-sama rugi. Nah, karena rasa canggung, hanya malu bertanya, ya akhirnya keliru. Apalagi kita sering mendengar ya, ini bukan merasa diintimidasi ya, tapi sering mendengar dulu ketika saya sekolah, saya tanya, apa itu agama Buddha? Kita menyembah patung, menyembah berhala. Nah, karena apa? Karena mereka tidak mengetahui sebenarnya patung ini, rupang ini simbol apa. Tetapi ketika mereka pada waktu itu bertanya, kenapa sih agama Buddha melakukan pemuja kepada patung, harus ada patung, kita sembahyang ada patung, ada lilin juga. Nah, ketika mereka mau bertanya dan bertanya pada orang yang tepat, ya pasti mereka juga akan mendapatkan jawaban. Nah, tapi satu lagi, ketika sudah mendapat jawaban, kalau mereka tidak bisa merendahkan ego mereka, bahwa selalu pandangan bahwa selain yang saya pegang, agama yang saya pegang, selain itu salah.
Jadi tidak bisa. Jadi selain kita juga harus mempertanyakan itu, kita juga harus meredam ego kita. Jadi, oh kenapa sih kalau misalkan Gautama Buddha itu tadi menghormat kepada patung, selalu ada makanan, buah-buahan, lilin dupa. Nah, ketika ditanyakan, kena dijawab patung sebagai simbol penghormatan, rasa hormat kita kepada guru kita, juga Gautama. Nah, ketika kami jawaban itu, oh iya, ternyata selama ini yang saya dengar salah. Nah, akhirnya kan sama-sama tahu. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian merasa ragu dengan misalkan teman Anda yang memiliki atau mengikuti apa saja,